Sebuah rumah suci, yang dibangun untuk menjadi simbol damai dan keberkahan, bisa hancur bukan sekali, tapi 2 kali? Apa yang membuat Allah mengizinkannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah ini untuk hidup kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk menelusuri kisah yang luar biasa dari Baitullah dan Bani Israel, pelajaran sejarah yang begitu tajam untuk direnungkan, dan semoga membawa kita pada perbaikan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pernahkah kita sadar bahwa dosa yang dilakukan berjamaah itu dampaknya luar biasa? Bukan cuma berdampak pada diri sendiri, tapi bisa membuat Allah berpaling dari umat. Dosa pertama yang ingin saya ceritakan adalah ketika syariat dijadikan tampang saja, padahal hati menipu Tuhannya sendiri. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Dalam Al-Quran Surah Bani Israel, Allah berfirman bahwa Bani Israel telah melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. 2 kali. Bukan sekadar rusak-rusakan biasa, tapi rusak yang luar biasa. Mereka melangkah dengan kesombongan yang begitu besar. Dan Allah sengaja mengulang kata-kata ini supaya generasi kita bisa belajar, supaya kita tidak mengikuti jejak yang sama. Bayangkan Baitullah atau Baitul Maqdis di Palestina. Itu rumah suci yang hancur 2 kali. Pertama dibangun oleh Nabi Sulaiman, seorang figur yang namanya sendiri berarti pembawa damai. Kota yang beliau bangun disebut Yerusalem, rumah damai. Kehadiran rumah suci itu sebenarnya simbol, tanda bahwa Allah ingin bersama umatnya. Tapi setelah masa Sulaiman, Bani Israel melakukan pelanggaran besar. Allah berpaling, dan rumah suci itu dihancurkan oleh bangsa Asyur dan Babilonia. Umat mereka pun terserak ke seluruh muka bumi. Namun setelah bertobat, mereka dibimbing Nabi Uzair untuk membangun kembali rumah suci kedua. Lebih megah, lebih kokoh, bahkan sisa bangunannya masih bisa kita lihat sampai sekarang di tembok ratapan. Ini bukan sekadar cerita sejarah. Bangunan yang megah itu diizinkan hancur karena dosa berjamaah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika keburukan jadi kebiasaan, Allah tidak akan tinggal diam. Pelajaran ini penting untuk kita renungkan, agar kita tidak menipu syariat atau menutupi hati kita dengan rutinitas ibadah saja. Kenapa Baitullah sampai dihancurkan? Karena mereka membungkam suara kenabian. Bukan cuma bungkam, tapi bahkan nabi-nabi mereka dibunuh. Bayangkan, Allah mengirimkan utusannya untuk memberi petunjuk, tapi suara itu ditolak, bahkan dihapuskan. Pertama, Nabi Zakaria. Usianya sudah sangat tua, istrinya pun mandul. Secara logika, punya anak itu mustahil. Tapi Allah memberikan mukjizat, tanda bagi Bani Israel. Sebuah pelajaran besar, bahwa Allah bisa melakukan apa saja, dan tandanya nyata bagi siapa yang mau merenung. Tapi mereka tetap membungkam suara Zakaria. Dan bagaimana akhir Nabi Zakaria? Dibunuh, digergaji hidup-hidup. Luar biasa, ya, kekejamannya. Kemudian, Nabi Yahya, putra Zakaria. Suara kenabian terus disuarakan, tetap tidak didengar. Bahkan dia pun dibunuh. Allah tetap sabar, tetap Rahman, tapi umat itu keras kepala. Selanjutnya, Nabi Isa. Lahir dari Sayyidah Maryam, wanita suci yang belum pernah disentuh laki-laki. Seharusnya ini menjadi pelajaran besar, tapi mereka memfitnah Maryam, menyebut anak itu anak zina. Mereka berencana menyalib Isa, dan ini dilakukan secara berjamaah. Bayangkan, dosa berjamaah itu semakin besar dampaknya. Tapi Allah melindungi Isa. Mengapa? Supaya bukti kebenaran tetap ada, supaya suara kenabian tidak hilang. Nabi Isa pernah berkhotbah di Baitul Maqdis, di hadapan ulama-ulama mereka. Ia berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian semua seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian menolak. Suaranya dibungkam, dan dia bersumpah bahwa suatu hari bangunan suci itu akan luluh lantak. Dan ternyata benar, tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan Baitullah, dan bangsa Yahudi terusir dari Palestina. Pelajaran besar di sini, ketika suara kebenaran dibungkam, bahayanya luar biasa. Bahkan Allah mengizinkan simbol kehadirannya, rumah suci, dihancurkan. Itu peringatan bagi kita semua.
Jangan sampai kita membungkam kebenaran, jangan sampai kita menipu Allah dengan ibadah yang hanya formalitas. Dosa berjamaah itu efeknya luar biasa. Kalau satu orang berdosa, dampaknya terbatas. Tapi kalau dosa dilakukan bersama-sama, diwariskan, dijadikan kebiasaan, efeknya bisa luar biasa. Allah bisa berpaling dari kita. Contohnya, Bani Israel. Mereka punya syariat, aturan dari Allah, dari Taurat. Ada yang dilarang, ada yang diperintah. Tapi mereka menipu syariat itu sendiri. Misalnya, hari Sabat. Hari yang seharusnya dijaga dan disucikan. Tapi mereka merekayasa, memasang jaring ikan sebelum Sabat, baru diambil setelah Sabat. Secara hukum, sepertinya tidak melanggar, tapi di hadapan Allah, mereka menipu Tuhannya. Bapak, Ibu, hal ini bukan cuma masa lalu. Sekarang pun bisa terjadi. Misalnya, seseorang berumrah. Umrah itu menghapus dosa. Tapi kalau dia korupsi 1 miliar, lalu berumrah VIP seharga 50 juta, sah hukumnya umrahnya? Sah. Tapi diterima Allah? Tidak. Mengapa? Karena dia menipu syariat untuk menutupi dosa. Itulah bahayanya bermain-main dengan ibadah. Kita bisa lihat sekarang, banyak orang fokus pada sah atau tidak, tanpa memahami nilai dasarnya. Syariat itu bukan sekadar aturan formal. Syariat itu pedoman untuk mendekatkan kita pada Allah. Kalau hanya dijadikan topeng, Allah tidak ridha. Bahkan Baitullah yang dibangun megah bisa dihancurkan, karena dosa berjamaah. Pelajaran pentingnya, jangan cuma ikut-ikutan ibadah atau menjalankan syariat secara formal. Jangan sampai kita menipu Allah. Jangan sampai kita menipu diri sendiri. Dosa berjamaah itu lebih berbahaya daripada dosa pribadi. Kalau pribadi masih bisa dibimbing, tapi kalau berjamaah, efeknya domino. Suara kenabian itu tidak berhenti meski nabi-nabi sudah tiada. Bahkan sampai sekarang, tanda-tandanya tetap ada. Allah menjaga bukti kebenaran agar kita bisa belajar. Kalau Nabi Isa misalnya, diburu dan akan dibunuh, Allah tetap melindunginya. Kenapa? Supaya suara kenabian tetap hidup dan menjadi pelajaran bagi umat manusia. Bayangkan, Nabi Isa berkhutbah di Baitul Maqdis, di hadapan ulama-ulama mereka, dan berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian semua seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi mereka menolak. Suaranya dibungkam, bahkan rencana pembunuhan pun dibuat secara berjamaah. Tapi Allah tetap melindungi, menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dihapus begitu saja. Tahun 70 Masehi, Baitullah dihancurkan oleh Kaisar Titus. Bangsa Yahudi pun terusir dari Palestina. Ini bukan hanya sejarah, tapi peringatan bagi kita, ketika kejahatan berjemaah dilakukan, Allah bisa berpaling. Bahkan simbol kehadirannya, rumah suci, bisa diizinkan hancur. Dan fakta menariknya, suara kenabian tidak selalu datang dari nabi fisik. Bisa dari peringatan, dari peristiwa, dari orang-orang yang berani menegakkan kebenaran meski berisiko. Misalnya seorang diplomat muda yang tiba-tiba dibungkam, itu juga bagian dari suara kenabian yang Allah pelihara. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah membungkam kebenaran. Jangan menipu Allah dengan ibadah formalitas. Suara kenabian itu ada untuk menuntun kita, untuk mengingatkan kita, bahwa Allah selalu melihat niat, bukan sekadar bentuk lahir ibadah. Baitul Maqdis, rumah suci yang dibangun Nabi Sulaiman, dihancurkan 2 kali. Yang pertama oleh bangsa Asyur dan Babilonia, yang kedua oleh Kaisar Titus dari Romawi. Tapi sisa bangunan itu masih ada hingga kini, dikenal sebagai tembok ratapan. Bayangkan, satu batu bata di tembok ratapan itu ukurannya besar sekali. Kalau kita lihat dengan mata kepala sendiri, kita bisa merasakan betapa megahnya bangunan asli dulu. Allah tidak menghilangkan bukti sejarah, agar generasi berikutnya bisa belajar. Bahkan ketika kehancuran terjadi, itu semua menjadi pelajaran tentang akibat dosa berjemaah dan menipu syariat. Dan perlu dicatat, Baitul Maqdis itu bukan di Gaza, tapi di Yerusalem. Tapi orang-orang Gaza yang menjaga Al-Aqsa menjadi benteng pertahanan. Makna geografisnya pun menarik, Gaza artinya medan perang. Jadi sejak dulu, siapa yang berjuang untuk kebenaran, pasti menghadapi tantangan besar. Pelajaran lainnya, jangan sampai kita meniru kesombongan mereka.
Kesombongan membuat seseorang merasa paling benar, paling baik, paling suci. Itu mengikuti jejak iblis. Apapun yang kita punya, kecantikan, harta, posisi, jangan jadikan alasan untuk sombong. Jadikan itu alat untuk ibadah kepada Allah. Baitul Maqdis dan tembok ratapan mengingatkan kita bahwa simbol suci pun bisa hancur jika dosa berjemaah merajalela. Tapi Allah selalu memberikan pelajaran, agar kita bisa introspeksi, memperbaiki diri, dan menjaga hati serta niat kita. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana suara kenabian dibungkam, tapi Allah tetap menjaga kebenaran. Pertama, Nabi Zakaria. Usianya sudah sangat tua, istrinya pun mandul. Secara logika, memiliki anak itu mustahil. Tapi Allah memberikan mukjizat, mereka dikaruniai anak. Ini seharusnya menjadi pelajaran besar bagi Bani Israel. Tapi mereka tetap menolak mendengar suara kenabian. Nabi Zakaria bahkan dibunuh dengan digergaji, meski usianya sudah lanjut. Kemudian Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Ia meneruskan suara kenabian, menegur dan memberi peringatan. Tapi mereka tetap tidak mau mendengar. Bahkan cara pembunuhan terhadap Nabi Zakaria menjadi bukti bagaimana mereka membungkam kebenaran. Lalu Nabi Isa. Lahir dari wanita suci yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki, sebuah mukjizat yang jelas dari Allah. Tapi Bani Israel memfitnah Sayyidah Maryam dan menganggap anaknya sebagai anak zina. Bahkan mereka merencanakan penyaliban Nabi Isa secara berjemaah. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa. Kenapa? Agar bukti kebenaran tetap ada, agar suara kenabian tetap hidup. Ini pelajaran penting, kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Bahkan ketika manusia berusaha menutupi atau membunuh Nabi, Allah menjaga bukti kebenaran agar generasi berikutnya bisa belajar. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah membungkam kebenaran, jangan menipu Allah dengan formalitas ibadah, dan jangan biarkan kesombongan menutupi hati. Suara kenabian tetap ada untuk membimbing kita, memberi peringatan, dan menuntun kita ke jalan yang benar. Mari kita tarik benang merahnya. Semua peristiwa yang terjadi pada Bani Israel, Baitul Maqdis yang hancur 2 kali, suara kenabian yang dibungkam, nabi-nabi yang dibunuh, bukan sekadar sejarah. Itu adalah pelajaran bagi kita, generasi sekarang. Bayangkan, ketika dosa dilakukan berjemaah, efeknya luar biasa. Allah bisa berpaling, rumah sucinya bisa dihancurkan. Itu bukan main-main. Ini mengingatkan kita, jangan sampai ibadah hanya formalitas, sekadar rutinitas tanpa hati dan niat yang benar. Syariat itu untuk kita, bukan untuk menipu Allah. Tembok ratapan yang masih ada hingga kini menjadi saksi bisu. Sisa batu batanya saja besar dan megah, menandakan betapa dahsyatnya bangunan asli. Tapi semua itu bisa hancur ketika kesalahan kolektif terjadi. Bayangkan, kalau simbol suci pun bisa luluh lantak, bagaimana dengan hati kita yang rentan terhadap kesombongan dan penipuan diri sendiri? Pelajaran lainnya, kesombongan adalah jalan yang berbahaya. Merasa paling benar, paling hebat, atau paling suci itu menjerumuskan. Apapun yang kita miliki, kecantikan, harta, jabatan, jangan jadikan itu alasan untuk sombong. Gunakan semua itu untuk ibadah dan kebaikan. Dan satu hal yang penting, suara kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa adalah bukti nyata bahwa Allah selalu menjaga suara kenabian, meski manusia mencoba membungkamnya. Untuk kita hari ini adalah peringatan agar selalu menjaga kejujuran, keikhlasan, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Baitul Maqdis bukan sekadar sejarah, tapi juga cermin bagi kita hari ini. Palestina, terutama Gaza, adalah simbol perjuangan menjaga kebenaran dan kesucian. Nama Gaza sendiri berarti medan tempur. Cocok, karena memang disitulah banyak orang berjuang untuk mempertahankan Al-Aqsa dan suara kebenaran. Bayangkan, Yerusalem jauh dari Gaza, tapi disitulah titik konflik. Mereka yang menjaga, yang berjuang, bukan sekadar mempertahankan tanah, tapi mempertahankan simbol kehadiran Allah di tengah umat manusia. Dan ketika Baitul Maqdis dihancurkan di masa lalu, itu bukan karena Allah tak mampu melindunginya, tapi karena dosa kolektif yang dilakukan berjamaah. Sekarang, apa pelajaran untuk kita? Dunia berubah, sejarah bergerak, tapi prinsipnya tetap sama.
Suara kebenaran harus dijaga. Jangan sampai kita menipu diri sendiri, menjalankan ibadah hanya formalitas, atau membungkam orang yang menyampaikan kebenaran. Dan yang penting, kita belajar bahwa setiap generasi punya tanggung jawab. Apa yang terjadi di Gaza hari ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal mempertahankan prinsip, iman, dan keadilan. Jika kita lalai, suara kebenaran bisa dibungkam, dan akibatnya tidak hanya dirasakan satu kelompok, tapi bisa menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Mari kita renungkan satu hal penting, suara kebenaran itu tidak bisa dibungkam. Sejarah Bani Israel dan nabi-nabi mereka adalah contoh nyata. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa semuanya menghadapi penolakan dan ancaman serius. Bahkan nyawa mereka diincar. Tapi Allah selalu menjaga suara kenabian itu. Kenapa begitu penting? Karena ketika suara kebenaran dibungkam, masyarakat bisa tersesat, dan keadilan pun bisa hilang. Tapi Allah selalu meninggalkan bukti. Bukti itu bisa berupa peristiwa sejarah, kitab suci, atau bahkan orang-orang yang menegakkan kebenaran hari ini. Seperti Nabi Isa yang diselamatkan dari upaya pembunuhan, Allah menunjukkan bahwa kebenaran tidak akan lenyap. Bahkan ketika manusia mencoba menutupi atau menipu, bukti tetap ada. Tembok ratapan, Al-Quran, kisah para nabi, semuanya menjadi saksi bisu. Pesannya jelas, kita jangan pernah merasa aman dengan menutup telinga atau menutup mata. Kita juga jangan menipu diri sendiri atau menipu Allah dengan ibadah yang hanya formalitas. Suara kebenaran harus dijaga, didukung, dan dipertahankan, meski terkadang itu sulit atau tidak populer. Dan yang lebih menarik, bukti-bukti kebenaran ini juga menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Yerusalem, bahkan bagaimana dunia merespons, semua itu adalah cerminan nyata dari sejarah. Bahwa ketika kebenaran dibungkam, Allah tetap menegakkan buktinya. Allah menegaskan, dosa yang dilakukan secara berjamaah itu dampaknya luar biasa. Tidak seperti dosa pribadi yang bisa Allah maafkan lebih mudah, dosa berjamaah bisa menimbulkan bencana bagi seluruh umat. Contohnya, Bani Israel pernah menipu syariat. Mereka seolah-olah menjalankan perintah Tuhan, tapi hakikatnya mereka menipu. Ikan ditangkap sebelum Sabat, tapi seolah-olah menunggu Sabat. Secara hukum syariat mereka sah, tapi di hadapan Allah, mereka telah berdosa. Nah, ini pelajaran untuk kita hari ini. Bisa jadi, kita juga kadang menjalankan ibadah atau aturan secara formal, tapi hati kita tidak jujur. Kita lakukan ibadah supaya terlihat benar, tapi sebenarnya menutupi nafsu, kepentingan, atau keserakahan. Sama saja, kita sedang menipu Allah. Ingat, dosa berjamaah bisa jadi efek domino. Ketika banyak orang mengikuti perilaku yang salah, itu bisa merusak masyarakat, sistem, dan bahkan negara. Sejarah Bani Israel menunjukkan, ketika dosa berjamaah dan penipuan syariat menjadi kebiasaan, Allah bisa berpaling, rumah suci pun diizinkan hancur. Pesannya jelas, jaga hati, jangan hanya formalitas. Syariat bukan sekadar aturan untuk dipenuhi atau dijadikan bumper. Syariat itu untuk kita, untuk membimbing hati dan kehidupan. Kalau kita menipu syariat, bahayanya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar. Nabi Zakaria diutus di masa yang sangat sulit. Ia sudah tua, istrinya mandul, tapi Allah memberi mukjizat, mereka dikaruniai anak. Ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran nyata bagi Bani Israel, bahwa Allah mampu melakukan segala hal yang tampak mustahil. Namun, yang terjadi, mereka tetap menolak, membungkam suara kenabian. Nabi Zakaria dibunuh, nyawanya diambil dengan cara yang kejam. Lalu muncul Nabi Yahya, putranya, yang meneruskan suara kebenaran. Tapi mereka juga menolak dan berusaha membunuhnya. Tidak berhenti di situ, Nabi Isa lahir dari wanita suci, belum pernah disentuh laki-laki. Seharusnya ini menjadi tanda besar bagi Bani Israel. Tapi mereka memfitnah Sayyidah Maryam dan menganggap Nabi Isa sebagai anak zina. Bahkan, mereka berencana menyalibkan Nabi Isa secara berjamaah. Tapi Allah selalu melindungi suara kenabian. Nabi Isa selamat, bukti kebenaran tetap ada. Ini mengajarkan kita satu hal, suara kebenaran tidak akan pernah hilang, meski banyak yang menolak atau mencoba membungkamnya.
Dan hari ini, pelajaran itu relevan bagi kita. Suara kebenaran bisa datang dalam banyak bentuk, dari kitab suci, dari para ulama, dari orang-orang yang berani menegakkan keadilan. Kita harus belajar untuk mendengarkan, menghargai, dan menegakkan kebenaran itu, bukan menutup telinga atau menipu hati sendiri. Baitul Maqdis, rumah suci yang pernah hancur 2 kali. Pertama dihancurkan oleh bangsa Asyur dan Babilonia karena Bani Israel melakukan dosa berjamaah dan menipu syariat. Mereka berpaling dari Allah, rumah suci pun tidak lagi dilindungi. Bangunan yang kedua dibangun kembali oleh Nabi Uzair dan umat yang bertobat. Bangunannya megah, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, sejarah mencatat, bangunan itu juga hancur di tangan Kaisar Titus dari Romawi. Kenapa? Karena ketika kejahatan berjamaah menjadi budaya, Allah bisa berpaling. Rumah suci pun bisa dihancurkan. Ini bukan sekadar sejarah, tapi pesan nyata bagi kita. Ketika umat meninggalkan kejujuran, menipu syariat, atau membungkam suara kebenaran, Allah bisa berpaling. Apa yang dulu menimpa Bani Israel, bisa menjadi pelajaran bagi kita hari ini, secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Dan yang penting, suara kenabian itu tetap ada. Tidak bisa dibungkam sepenuhnya. Seperti Nabi Isa yang selamat, bukti kebenaran tetap tersimpan. Hari ini, mungkin suara kebenaran muncul melalui orang-orang berani, diplomat muda, atau mereka yang menegakkan keadilan. Kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menipu, agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan berjamaah. Intinya, jaga hati, jaga syariat, dan jangan membungkam kebenaran. 2 hal ini, dosa berjamaah dan membungkam suara kenabian, adalah ancaman besar. Kalau kita bisa belajar dari sejarah Bani Israel, insya Allah hidup kita lebih selamat, dunia dan akhirat. Jadi sahabat sekalian, dari kisah Baitullah yang hancur 2 kali ini, kita bisa mengambil pelajaran besar. Bahwa dosa berjamaah, menipu syariat, atau membungkam suara kebenaran, apalagi suara kenabian, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Rumah suci boleh runtuh, bangsa boleh tercerai-berai, tapi hikmah yang tersisa adalah panggilan bagi kita untuk selalu menjaga kesucian, kejujuran, dan ketaatan dalam hidup sehari-hari. Mari kita renungkan, jangan sampai kesalahan kita diwariskan dari generasi ke generasi, jangan sampai kita menutup telinga dari kebenaran, dan jangan sampai kita sombong dengan harta, ilmu, atau jabatan. Jadikan semua itu sebagai sarana untuk beribadah, bukan untuk menipu Allah. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhai, dunia dan akhirat selamat. Amin.